Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran disinyalir bakal membentuk kabinet gemuk yang diwacanakan oleh sejumlah pihak. Ini berjumlah hingga 41 kementerian. Salah satunya kementerian yang mengurus soal program makan siang gratis. Rencana pemekaran jumlah kementerian dinilai harus lebih mengedepankan pembentukan kabinet yang fungsional, bukan akomodatif. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2024. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Gibran pun tengah menyiapkan susunan kabinet yang akan bekerja pada pemerintahan mendatang. Partai Gerindra mulai memberi sinyal bahwa kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan diisi lebih banyak menteri dari pemerintahan sebelumnya. Jumlah kementerian bisa bertambah dari 34 kementerian menjadi 40 atau 41 kementerian, dengan total 6 atau 7 kementerian baru. Salah satunya kementerian yang khusus mengurus soal program makan siang gratis. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai jumlah kementerian saat ini sudah ideal. Meski begitu, jika akan ada penambahan, hal tersebut menjadi prerogatif Presiden. Ma'ruf Amin berharap susunan kabinet yang akan datang diisi oleh orang-orang yang profesional. Setelah acara halal bihalal, ya tentu harus diisi oleh profesional. Ya, cuman profesional itu bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung tentu negosiasinya. Jumlahnya memang kalau sekarang ini kan 34 itu cukup ideal dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup. Tapi bisa saja lebih daripada itu kalau bahasa kiainya itu kalau ada lil hajah, ada keperluan, mungkin bisa lebih dari itu. Sementara itu, analis politik Ujang Komarudin menilai Prabowo sebaiknya lebih mengedepankan pembentukan kabinet yang fungsional, bukan yang akomodatif. Kalau Pak Prabowo mampu menyatukan, ya tentu akan bagus. Kinerjanya akan baik dalam orkestrasi kepemimpinan Prabowo Gibran. Tetapi kalau Prabowo-nya tidak bisa menyatukan kepentingan-kepentingan di kabinet tersebut, misalkan partainya main masing-masing, tidak patuh misalkan kepada presiden, tunduk patuhnya kepada ketua partainya, ini yang agak repot. Jika jumlah kabinet mencapai 40 kementerian, pengamat politik Henry Satrio menilai bahwa hal tersebut lebih mementingkan bagi-bagi kekuasaan bagi partai-partai pendukungnya. Kalau di teori hukum ketatanegaraan terserah presiden ya, karena itu prerogatifnya beliau. Tapi kalau kemudian jadi 40, memang terlihat lebih mementingkan bagi-bagi kue kekuasaan bagi para partai-partai pendukungnya. Menyusun kabinet gemuk memang hak dari presiden terpilih. Namun setidaknya akan melahirkan resiko politik lanjutan yang perlu diantisipasi. Tim TV One mengabarkan.